rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman kita mengandalkan atas amalan ibadah kita, maka tidaklah mungkin kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, paham gak sih? Mau dengerin cerita nggak? Dulu ada cerita orang yang ahli ibadah. Dia itu ahli ibadah, bahkan disebutkan di dalam riwayat ini orang ibadahnya 1000 tahun. Ketika dia meninggal, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amalan kehidupannya, alhamdulillah ini orang 1000 tahun amalan ibadahnya itu lebih berat dibandingkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan terhadap hamba tersebut, ya ibadi udkhuli jannati birahmati, wahai hambaku, masuklah kamu terhadap surgaku karena rahmatku. Ini kebetulan nih si Udin ini yang masuk surga nih. Ada yang namanya Udin di sini ada? Hah? Ini si Udin yang mau disuruh masuk surga, ini protes nih. Ntar dulu ya Allah, ntar dulu wahai Allah, Engkau mengatakan masuklah surgaku karena rahmatku. Engkau mengatakan masuklah surgamu karena rahmatku. Enggak ya Allah, ana pengen masuk surgamu dengan 1000 amalan ibadahku, dengan 1000 tahun amal ibadahku. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah kalau begitu mari kita timbang lagi 1000 tahun amal ibadahmu dengan satu rahmatku yang telah aku berikan terhadap dirimu. Akhirnya disimpan itu 1000 tahun amal ibadahnya dan dibandingkan dengan satu bola matanya yang telah Allah berikan atas orang tersebut dengan rahmatnya. Wa subhanallah, itu amalan 1000 tahun kalah. Nah bagaimana kita yang umurnya cuma seujung kuku? Ini di sini ada nggak yang umurnya 1000 tahun? Ada? Ada nggak yang umurnya 1000 tahun? Ada nggak? Ya ada, baru 100 tahun aja udah jadi orang sakti. Banyak yang datengin minta air. Betul. Oh di sono no ada dah. Sono no ada orang sakti umurnya 100 tahun minta air sono. Padahal mau tahu itu orang tukang sholat atau kagak. Betul nggak? Maka tidaklah mungkin kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menggapai atas rahmat tersebut, cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa sampai cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah fayaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim. Jikalau kalian semua mengatakan cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakan ya Muhammad. Udah lupa. Ale. Jikalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bersalawat, jangan pelit biar lancar rezekinya, biar banyak rezekinya, biar lakinya yang gawe dapat banyak lemburan, yang banyak utangnya biar cepat lunas. Banyakin salawat. Siap nggak? Awas diceriin nanti nih ya, yang meleng didoain biar perat rezekinya, yang nggak baca salawat biarin kagak lunas-lunas utang. Allah mengatakan, katakan ya Muhammad terhadap mereka yang mengatakan cinta terhadap diriku, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yuhibbukumullah, untuk sampainya cintamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta terhadap Allah, maka cintalah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan cara memperingati maulid inilah pintu nyambungnya kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah dengan zikrullah taala dan memperbanyak atau salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menggapai daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kama qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau dapat menggapai daripada rahmatnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lima yaghzukum bihi min ni'amihi, telah memberikan segala kenikmatan-kenikmatannya terhadap kita. Tahu enggak kenikmatan yang telah Allah berikan terhadap kita? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak, Bu? Enggak tahu. Enggak tahu. Pengen tahu enggak? Pengen tahu enggak? Cius. Cius. Ah, bosan ah. Ilmu mulu katanya. Bosan enggak? Benar. Benar. Dengerin ya. Awas jangan tidur. Ya, saya pulang dulu. Tungguin nanti balik lagi. Siap enggak? Cintailah Allah karena Allah telah memberikan segala kenikmatannya. Kenikmatan yang telah Allah berikan terhadap diri kita itu sangatlah banyak. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya kenikmatan. Coba bayangin di sini nih warga BCL nih khususnya nih, ada nggak yang masih di dalam kandungan dia berdoa, ya Allah bagian hidung gua pesek yang penting bisa napas? Ada nggak yang berdoa begitu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika lahir di alam dunia, walaupun itu hidung pas-pasan, bisa napas nggak? Apalagi yang mancung kayak beo, bisa napas nggak? Nikmat apa nikmat? Nikmat apa nikmat? Mata, ini mata nih ketika di kandungan pernah nggak berdoa, ya Allah bagian walaupun sipit yang penting bisa ngelihat? Ada nggak yang berdoa begitu? Nggak ada, telah Allah berikan secara cuma-cuma. Maka patut nggak sekiranya kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Patut nggak? Kenapa? Karena Allah telah memberikan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini golongan hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan bagaimana caranya sampai cinta kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahibbuni li hubbillah, cintailah aku untuk sampainya cintamu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buat ibu-ibu nih, khusus buat ibu-ibu. Bersyukur Bu kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena sesungguhnya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengangkat derajat kaum hawa, mengangkat daripada kaum wanita. Zaman dahulu ketika zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya orang kalau lagi ngandung nih, kalau lagi bunting, pas udah waktunya itu digali kuburan di depannya, digali tuh kuburan. Ketika brojol tuh orok, enggak dilihat tuh orok laki apa perempuan. Kalau perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Wal a'yadu billahi min dzalik. Itu zaman dulu sebelum Rasulullah, tapi dengan adanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga, diangkat harkat martabatnya wanita. Maka dari itu cintalah terhadap Rasulullah Bu. Perbanyak daripada salawat. Banyakin salat. Kira-kira di sini banyaknya salawat apa dangdutan? Nih emak-emak kalau lagi nyapu bacanya apa? Dayuni. Entah apa meren Bu. Baca salawat, lagi goreng masak bacain salawat buat lakinya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi